Haji Kasmin dan saudara Injil Ahmad. Kepada korban kita persilakan. Sejadahnya 1 sampai 32. Ini sudah tutup ya, macam doa ini. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah lah yang mengetahui maksud dan tujuannya. Turun kitab ini tiada keraguan di dalamnya dari Tuhan sekalian alam. Mengapakah berkata mereka mengada-ada ia akannya, sebenarnya dia benar dari Tuhan engkau, supaya memberi peringatan engkau akan kaum yang belum datang akan mereka dari peringatan dari sebelum engkau. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk mereka. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam. Hanya Tuhanlah yang tahu arti dan maksud. Turunnya Al-Quran itu tidak ada keraguan padanya.
yaitu dari Tuhan semesta alam. Tetapi mengapa mereka orang kafir mengatakan dia Muhammad telah mengada-adakannya? Tidak. Al-Quran itu kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar engkau memberi pengertian kepada kaum yang belum pernah didatangi, orang yang memberi peringatan sebelum engkau, agar mereka mendapat petunjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma zidna ilman fi'an mubarakan fid dunya wal akhirah wa'hamna ala syariatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sidang jemaah khatam yang berbahagia, rasa puji serta syukur adalah miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata penghormatan dan kata-kata istimewa kita tumpahkan saja kepada pembicara yang depan. Baiklah Bapak dan Ibu, di dalam ayat yang sudah dibacakan oleh saudari dan saudara kita tadi sudah menerjemahkan, sekaligus sudah dibacakan arti secara lafziah. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita apa yang diberitahukan Allah di dalam ayat ini. Allah memberitahukan di dalam ayat ini turunnya kitab, tidak ada ragu di dalamnya dari Tuhan sekalian Allah. Tetapi ada juga bantahan tentang ayat-ayat kitab itu. Masih ada tuduhan tentang turunnya kitab itu, bahwa dituduhlah Muhammad mengada-adakannya agar turunnya Al-Quran itu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dengan setegasnya sekali, tegaskan lagi, diulangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, benar Quran ini dari Tuhan engkau. Apa tujuannya Quran itu diturunkan? Supaya memberi peringatan kepada orang sebelum datang akan mereka daripada peringatan sebelum engkau. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk. Bapak-bapak dan ibu-ibu sidang yang berbahagia, di dalam ayat ini, di situ bisa kita lihat yang pertama, Allah itu sangat perhatian terhadap manusia. Manusia itu dicipta, manusia itu dijadikan, tidak dilepaskan begitu saja, tetapi diberi dia aturan, diberi dia perhatian yang sangat cukup. Di sini Allah sangat memperhatikan tentang petunjuk untuk manusia. Nah, namun kadang-kadangnya petunjuk itu tidak mampu diterima. Siapa yang tidak mampu menerimanya? Yaitunya orang-orangnya yang ragu tentang petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Ragu tentang turunnya Al-Quran tersebut. Nah, daripada itu, Bapak dan Ibu sidang jemaah yang berbahagia, apakah ragu itu? Siapakah yang ragu itu? Mengapa dia ragu? Apa solusinya untuk keluar daripada keraguan? Apa akibatnya kalau kita masih ragu? Al-Quran itu akan menjadi petunjuk bagi kita apabila kita mampu mempertanyakannya secara intensif, mampu bertanya kepadanya secara menyeluruh. Sebagaimana Al-Quran itu memberitahukan, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun.
Kami turunkan Al-Quran ini di dalam bahasa Arab. Mudah-mudahan kamu mengakal, mudah-mudahan kamu memperhitungkannya, mudah-mudahan kamu mempelajari. Jadi Bapak dan Ibu, mari kita mempelajari, mari kita membicarakan apakah yang dimaksud dengan keraguan sesuai dengan kemampuan yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ragu itulah sebuah sifat. Inilah bibit yang akan mencelakakan manusia. Ragu itu adalah apabila manusia itu berada di dalam dua pilihan, di antara iya dan tidak. Kadang-kadang ia berkata iya, kadang-kadang ia berkata tidak. Kadang-kadang ia ingin hitam dan kadang-kadang ia ingin putih. Kadang-kadang ia rasakan Al-Quran ini akan menyelamatkannya, menggebu-gebu tinggi jihadnya, tetapi kadang-kadang Al-Quran ini ia rasakan merugikan dirinya, akhirnya Al-Quran ini dikebelakangkannya. Akhirnya ia jadi orang. Ia jadi orang. Sebagaimana saya pernah dengar sebuah kata-kata yang menginspirasi. Ragu itu ada keraguan kita tentang dunia. Sebagaimana dalam kata-kata inspirasi ini diungkapkan, yang akan didapatkan oleh orang-orang yang ragu itu adalah sisa-sisanya orang yang yakin. Sisa-sisa orang yang yakin akan didapatkan oleh orang-orang yang ragu. Bapak dan Ibu sidang jamaah piring, sidang jamaah khatam yang berbahagia. Untuk itu, keraguan inilah bibit, keraguan inilah yang menyiksa manusia. Orang yang ragu katanya istirahat, padahal ia berada di dalam problem masalah yang sangat besar. Contoh, saya ingin contohkan orang yang ragu. Apabila kita berjalan di suatu jalan dan menuju suatu tujuan, ada sebuah persimpangan. Nah, di awal persimpangan tersebut kita ragu, apakah kita harus jadi kanan, apa jadi kiri. Kita berhenti daripada berjalan, tapi kita dalam keadaan tersiksa, kita dalam keadaan tidak baik dalam keadaan. Fisik kita berhenti, tapi kita dirundung oleh kegelisahan. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang berbahagia, itulah keraguan. Nah, pertanyaan berikutnya, mengapa ragu? Mengapa ragu? Ragu itu karena disebabkan manusia itu menilai sesuatu itu dengan berbagai macam penilaian. Yang namanya kita manusia ini sudah diberi ketahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang sebaik-baik keberadaan. Dia manusia itu punya nafsu, manusia itu punya akal, manusia itu punya jasad, manusia itu punya mata, manusia itu punya hati. Apabila penilaian daripada akal, penilaian daripada nafsu, dan penilaian daripada hati itu tidak sama, maka terjadilah bentrokan di dalam inilah menyebabkan manusia. Saya ingin tanya pada Bapak dan Ibu pada hari ini, apa sih untungnya kita duduk pada hari ini kalau dinilai dengan nafsu? Bapak-bapak seorang pegawai nanti keluar dari sini tidak akan naik pangkatnya. Bapak-bapak yang orang miskin keluar dari sini nanti tiba di rumah tidak akan jadi orang kaya. Itu apabila sesuatu itu dinilai dengan nafsu. Nah, coba kita nilai sesuatu itu dengan akal. Akal kita akan benarkan semua kebenaran Allah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bertanya, untuk apakah saya hidup? Hidup tidak lagi daripada untuk mengabdi dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berbuat baik di permukaan bumi. Nah, apalagi kita tanya kepada hati nurani kita. Inilah sebuah acara, inilah sebuah kesempatan yang sangat istimewa sekali. Jadi kita hadiri acara agama yang sangat istimewa sekali yang khatam. Itu apabila kita nilai dengan hati. Nah, Bapak dan Ibu sidang jemaah yang berbahagia, itulah penyebab keraguan. Karena manusia itu menilai sesuatu itu dengan berbagai macam penilaian. Penilaian nafsu tidak akan pernah berpihak kepada kebenaran. Tapi kapankah penilaian nafsu itu akan berpihak kepada kebenaran? Apabila nafsu kita itu kita didik dengan benar. Dengan apa kita didik nafsu kita dengan benar? Didiknya dengan mempelajari dan mentafakuri sebagaimana bicara ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, akhirnya nafsu itu pun nantinya akan diimbau oleh Allah. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai nafsu yang tenang, wahai nafsu yang baik, kembalilah kepada Tuhan dalam keadaan senang dan disenangi. Nah, Bapak dan Ibu sidang yang berbahagia, itulah penyebab daripada keraguan. Karena manusia itu punya nafsu dan tidak bisa berpihak kepada kebenaran apabila tidak dididik.
Nah selanjutnya Bapak dan Ibu sidang yang berbahagia, apakah akibat daripada keraguan itu? Sudah saya awali tadi bahwa ragu itu nantinya akan menjadikan bibit yang sangat mencelakakan kita. Ragu, dia itu nantinya akan punya anak-anak yang anak-anaknya itu lebih hebat daripadanya. Hebatnya bukan baiknya, Pak, tapi hebatnya adalah keburukan. Jadi simpanannya. Ragu itulah merupakan bibit daripada ketidakbenaran. Simpan tuh. Yang pertama, ragu apabila kita tidak bentuk keraguan kita menjadi orang yang yakin, sebagaimana ayat yang dibicarakan oleh pembicara yang paling dahulu tadi, wabil akhirati hum yuqinun, dan dengan negeri yang akhir mereka itu sangat yakin. Ragu itu adalah lawan daripada keyakinan. Jadi kita harus bentuk keraguan yang ada di dalam diri pribadi kita masing-masing. Ragu harus menjadi yakin. Nah, apabila manusia itu ragunya menjadi yakin, pantangan akan jadi ubin. Kelelahannya akan jadi istirahat. Kerugiannya oleh agama Allah Subhanahu wa taala, ia rasakan itu keuntungan di balik keuntungan. Itu orang yang yakin. Nah, akhirnya orang-orang yang yakin itu merasakan kenikmatan di dalam kehidupan. Dia dapat kebahagiaan, bukan hanya dapat kegembiraan. Dia dapat kebahagiaan di dalam hidup. Kebahagiaan apa itu? Kebahagiaan siratal ladzina an'amta alaihim. Dia dapatkan ihdinas siratal mustaqim. Nyeminta selalu setiap kalinya sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah memberikan nikmat kepada mereka. Mereka mendapatkan nikmat di dalam kehidupan. Siapakah itu? Orang yang tidak ragu, alias orang yakin. Kenikmatan apa yang ia dapatkan? Ia rasakan nikmat kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Mengaji malam-malam sampai 20 tahun, itu dia rasakan kenikmatan di atas kenikmatan. Nyo tidak peduli hujan sekalipun, nyo jalan itu pengajian, nyo jalan itu pengajian, terutama di Surau Kito dan di masjid-masjid di kota dan di kabupaten, sebagaimana kita lakukan selama 20 tahun yang lalu. Mengapa nyo bisa seperti itu? Karena nyo rasakan itu nikmat. Nyo mampu jago malam-malam hari, sehingga orang-orang yang benar itu di dalam sebuah kisah dikisahkan, pada pagi hari nyo menangis terseduh-seduh seorang bapak. Murid-muridnya pada bertanya, Bapak, mengapa pada pagi hari ini Bapak menangis seperti itu? Adakah badan Bapak itu yang sakit? Adakah keluarga Bapak yang meninggal? Jawab sang Bapak, tidak ada. Lalu mengapa Bapak menangis? Sang Bapak menjawab, saya menangis seumur hidupku, aku tertidur malam tadi tidak bisa bertahajud kepada Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Nyo kehilangan nikmat rasulnya, menangis. Bagaimana dengan pribadi kita masing-masing? Dia dapatkan nikmat oleh orang yang yakin, karena yang tidak ragu. Nah, tetapi bagi orang yang masih ragu, tidak mendapatkan nikmat. Sholat merasakan itu paksaan, menghadiri wirid pengajian merasakan itu adalah sebuah kemalasan di atas kemalasan, sogan di balik sogan. Bagi siapa? Bagi orang yang ada ragu yang tidak terbentuk. Akhirnya keraguannya itu beranak bapiri di dalam diri. Apa anak daripada keraguan itu? Anak daripada keraguan itu yang pertamanya adalah kekufuran. Kufur itu maksudnya penolakan. Tidakkan dengan dan selamat kecil Allahnya tidakkan. Dan elok kecil Allahnya tidakkan. Dan baiknya Allahnya tidakkan. Yang kufuri. Nah, akhirnya kekufuran itu apabila tidak dibentuknya, nyuju akan beranak menjadi apa? Menjadi kesyirikan. Nyo akan jadi orang syirik. Nyo gandingilah kebenaran dengan yang lain. Ngaji Al-Quran yo pulo rasanya kenelo, tapi yang lain dikakuk rasa pulo gerancang. Berarti seperti bunglon lah orang-orang yang ragu. Apa itu bunglon? Cacak tubin dek bahasa kami di Gori. Nombor di Gori apa? Cacak tubin. Tampang kelaso, nama macam-macam. Kadang-kadangnya biru, kadang-kadangnya hitam. Tak ada ketetapan, ragu. Ini menjadi orang yang syirik. Nah, apabila kesyirikan itu tidak dibentuknya akan menjadi kemunafikan. Nah, kemunafikan inilah kecelakaan di atas kecelakaan. Kalau kita ditimpa oleh bencana alam, puncang badiong seperti yang terjadi di Gobi Patangko, itu paling mati. Tapi kalau sudah dihinggapi oleh penyakit kemunafikan, anak cucu daripada keraguan tadi munafik,
Celaka hidup di dunia dan celaka hidup di akhirat. Di dunia yang akan diseso, di akhirat nanti akan diazab. Siapa itu? Orang yang ragu tidak dibentuk menjadi yakin. Dunia tidak dapat merasukan keselamatan, tapi paling-paling yang dapatkan hanyalah kegembiraan. Dapat boleh baju baru, baju seragam yang gembira sebentar, atau baju lebar, usang baju besok, usang puluh rasanya dapatkan. Tapi bagi orang yang yakin, dia rasakan kenikmatan di atas kenikmatan tentang kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat yang menjalani kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi siapa? Bagi orang yang yakin. Nah, kemunafikan apa itu kemunafikan? Kemunafikan tidak pernah seorang lain di luar dengan di dalam. Jangan kanjo orang lain, sedangkan jo dirinya sendirinya badan luar. Hatinya mengecek dia, tapi lidahnya mengecekkan lidah. Lidahnya mengecekkan Allahu Akbar, tapi yang akbar yang lain, mungkin itu pangkat, mungkin harta, mungkin anak, terjadi bentrokan di dalam dirinya. Itulah kemunafikan. Nah, dia akan bentrok dengan lain dirinya. Itulah penyebab keonaran di permukaan bumi. Orang-orang yang sudah dihinggapi oleh kemunafikan yang pangkalnya adalah keraguan. Jadi ngiri kita dengan keraguan. Bagaimana caranya supaya kita keluar daripada keraguan? Caranya tidak. Kita harus, yang pertama, kita harus bentuk keraguan itu. Yang pertama, kita menerima kebenaran itu disebut orang lain. Itu namanya kita beriman secara mubek tadi. Percaya awak di orang menyebut kau itu namanya mubek tadi. Itulah imannya orang yang ragu. Dia percaya kepada sesuatu karena percayanya kepada orang lain. Ada pula orang lain ngecen ikom, ngecen butia. Atau bosok pula orang cek lain dia dikecen dia orang itu nanti hitam. Bosok pula orang cek lain dikecen dia orang itu sirah. Akhirnya dia bimbang dalam keraguan. Mengapa? Karena kepercayaannya itu berdasarkan kenyataan orang lain. Itulah orang yang ragu. Jadi kita harus bentuk itu. Bagaimana? Apa itu harus kita bentuk? Kita harus bentuk itu dengan meningkatkan keimanan kita tadi daripada mubek tadi menjadi iman mutawasil. Iman apa kok iman mutawasil itu? Itulah iman yang didasari oleh tando-tando. Nomor belajar Al-Quran kau singgolah tamat kini 20 tahun. Akhirnya didapatkan tanda-tanda bukti-bukti Allah itu tidak bohong dan Allah itu tidak akan dusta. Tidak akan ruginya belajar Al-Quran adalah kita rasakan 20 tahun. Bahkan yang kita rasakan apa? Keuntungan kita rasakan, keselamatan kita rasakan. Berbagai macam spesifik jemaah kita. Ada jemaah itu yang rela berkorban harta berjuta-juta setiap bulan ke surau kita kan. Akhirnya jadi orang kaya. Tak perlu kita bacakan siapa itu. Ada jemaah kita tadi macam-macam spesialis. Mengapa itu? Itu karena mereka sangat tekun mempelajari Al-Quranul Karim. Keuntungan diberikan, keuntungan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Bapak dan Ibu sidang yang berbahagia, kapankah kita bisa memperhatikan tanda-tanda tadi? Kita bisa memperhatikan tanda-tanda dan bukti-bukti tadi apabila kita pelajari, apabila kita analisa, apabila kita selidiki. Pelajarinya itu adalah berawal dari Al-Quran sebagaimana kita lakukan. Kalau kita pelajari berapa banyaknya pembicara dahulu tadi, memang tidak dapat tidak. Langit dan bumi itu adalah la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada langit dan bumi itu daya dan upaya mereka dengan Allah. Kita duduk ini itu adalah dari Allah, beserta Allah dan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah cara keluar kita daripada keraguan. Itunya harus meningkatkan iman daripada mubek tadi menjadi mutawasil. Harus ada tanda-tanda kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kapan kata tanda-tanda itu bisa kita lihat? Apabila kita jalani kebenaran. Nah, kita tidak bisa tinggal diam sampai di situ. Kita harus tingkatkan iman kita kepada muntahi. Imannya orang tinggi. Apa itu? Ikulah orang yang tidak pernah ragu dengan kebenaran. Dia yakin, seyakin-yakinnya. Akhirnya yang tadi terjadi pada dirinya. Apa yang terjadi? Pantangan terjadi pada dirinya. Pantangan jadi ubek untuk pribadinya. Lolok di tesiminnya itu menjadi ubek bagi pribadinya. Duduk di tesimin sampai jam 12 itu menjadi ubek, sakit-sakit kaki seperti apa yang dikatakan ibu tadi bagi pribadinya. Siapa? Bagi orang yang yakin. Dia tapi miskin selama nak berkorban di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, lambat-lambat mengaji, akhirnya dia orang kaya.
macam-macam keistimewaan. Pantangan akan jadi ubeh apabila manusia itu sudah sampai kepada tingkat iman muntahi, iman tingkat tinggi. Nah, Bapak dan Ibu sidang jemaah yang berbahagia, di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Hadis itu berawal daripada Uqbah anak Amir. Al-Uqbah Amir radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berkata Uqbah anak Amir, sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mendengar Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala berkata Nabi. Apa kata Nabi? Lau ju'ilal Quran fi ihabin. Kalau dijadikan Al-Quran ini pada kulit, summal qiyafinna, kemudian dilemparkan ke dalam neraka, ma'ah taroko, maka tidak akan memanggang akannya. Itu inspirasi daripada Nabi. Dijadikan Al-Quran kepada kulit, dimasukkan masuk neraka, tidak akan memanggang akannya. Apa maksudnya? Kalau Al-Quran kita tidak ragu kepada Al-Quran, kalau yang menjadi darah daging, itu maksudnya pada kulit, bukan menempelkan pada kulit. Tapi Al-Quran menjadi darah daging di awal. Tanpa Al-Quran hidup tak berarti. Jadi tidak hidup kalau tidak belajar Al-Quran. Itu namanya orang sudah jadikan Al-Quran pada kulit. Tidak ada hidupnya selain daripada mempelajari Al-Quran, memahaminya, mengamalkannya dan mendakwakannya. Untuk itu dia hidup. Akhirnya dilemparkan masuk neraka, tidak memanggang akannya. Itu neraka kata Allah. Neraka. Neraka itu boleh kita nisbahkan di permukaan bumi kau dengan kepanasan. Apapun kepanasan yang akan menimpanya tidak akan memanggangnya. Jadi orang miskin, miskin yang selamat. Apalagi jadi orang yang berpangkat. Jadi orang kaya. Jadi orang sakit, sakit yang selamat seperti Ayub alaihissalam. Apa jadi lagi jadi orang sehat. Apapun yang akan menimpanya tidak akan memanggangnya. Jadi apapun dia akan jadi orang yang selamat. Itu keuntungan daripada kita tidak ragu kepada Al-Quran. Apalagi nanti-nantinya setelah di hari yang akhir nanti dimasukkan ke dalam neraka, tak tolong di api neraka orang jadikan Al-Quran kepada kulitnya. Bukan pandai kata Allah, tapi ia pengalaman darah daging. Sekalipun dia bisa pakai tutak seperti yang begini kok, tapi ia sangat cenderung, sangat memihak kepada Al-Quran. Hatinya terpaut kepada Al-Quran, minatnya tinggi kepada Al-Quran, dia punya jihad untuk Al-Quran, dia punya kesediaan untuk Al-Quran, dia punya keikhlasan untuk Al-Quran. Akhirnya nantinya dijamin oleh Rasulullah, dicampakkan masuk neraka sekalipun tidak akan memanggang akannya. Jadi kepada ibu sidang jemaah yang berbahagia, mungkin dalam ayat itu yang Tuhan membicarakan, dan maksudnya dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.